Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zakia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Umi Putri Sakina dan rekan saya yaitu Winda Dia Angelina akan mempresentasikan makalah kami yaitu Hadis tentang usia dan tugas belajar mengajar. Yang mana pada hadis tentang usia dan tugas belajar ini ada 4 subpembahasan. Yang pertama yaitu usia belajar dan hukuman, yang kedua yaitu tugas dan model belajar, yang ketiga ragam kesuksesan tugas belajar, yang keempat yaitu tugas belajar mengajar. Baiklah, materi yang pertama yaitu usia belajar dan hukuman. Hadisnya yaitu An Amri ibnu Shu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin wa fariqu bainahum fil madaji', yang artinya dari Amir bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, syarah atau penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis tersebut menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak sejak kecil sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis tersebut yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perintah sholat, yang kedua yaitu perintah memberikan hukuman bagi pelanggarannya, dan yang ketiga yaitu perintah mendidik pendidikan seks pada anak. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu perintah sholat. Dalam hadis tersebut, orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintah Rasulullah SAW agar perintah pada mereka melaksanakan sholat. Sesuai sabda beliau yaitu, Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Dan yang kedua yaitu memberikan hukuman bagi pembangkangnya. Sesuai dengan hadis sebelumnya yaitu wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Artinya yaitu dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Hadis tersebut memberikan hukuman bagi anak yang membangkang perintah dan melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi. Bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara isolasi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidikan seks. Hadisnya yaitu wafariqu bainahum fil madoji, yang artinya dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Maksudnya yaitu menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena pada usia 10 tahun itu merupakan usia menjelang balik atau menjelang usia remaja. Adapun menurut Al-Abrashi membagi beberapa tahapan pada usia anak dalam pendidikan. Yang pertama yaitu usia balita atau sampai 5 tahun, yaitu usia pendidikan jasmani, akhlak, dan pembiasaan budi pekerti. Yang kedua yaitu usia 6 tahun, yaitu usia sekolah diberi pendidikan jasmani, rohani, akli, khuluki atau akhlak, dan sosial. Yang ketiga yaitu usia 7 tahun dipisah tempat tidurnya, diajarkan berwudu dan dibiasakan sholat. Yang keempat yaitu usia 13 tahun, yaitu dipukul sebagai hukuman karena tinggalkan sholat. Yang kelima yaitu umur 16 tahun, yaitu dikawinkan.
Materi yang selanjutnya yaitu tugas dan model belajar. Hadisnya yaitu An Abi Kilabah qala haddatsana Maliku ataina ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababa mutaqarribun fa aqamna indahu ishrina yauman wa lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima rafiqan falamma zanna anna qadis tahayna ahlana aw qadis taqna sa'alana amman tarakna ji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum wa zakara ba'dana fa'ahbarnahu qala asya'a ahfazuha aw la ahfazuha wa sallu kama ra'aitumu ni usolli fa iza hadarati sholatu fal yu'azzilakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, yang artinya dari Abi Kilabah berkata, memberitakan kepada kami Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, kami datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kami beberapa pemuda yang sebaya usia dan tinggal bersama beliau selama 20 hari. Beliau adalah seorang yang penyayang dan pengasih. Ketika beliau mengira bahwa kami telah menginginkan bertemu dengan keluarga atau merindukannya, beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan, dan setelah kami beritahu tentang hal itu, beliau bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah kepada mereka sholat, serta perintahlah mereka untuk taat. Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang aku hafal atau yang aku tidak hafal. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Apabila datang waktu sholat, hendaklah azan salah satu di antara kamu dan hendaklah menjadi imam yang tertua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana kesungguhan para sahabat dalam mencari ilmu dan belajar ilmu dari Rasulullah SAW. Sekalipun mereka datang dari tempat yang jauh, tidak menghalangi untuk belajar. Pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama, kewajiban keluar dari rumah atau merantau dalam mencari ilmu jika di dalam negerinya tidak ada yang sanggup mengajar atau tidak ada jenjang yang lebih tinggi atau tidak ada jurusan yang didalaminya, baik yang berkaitan dengan ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Yang kedua, sunnah bertanya bagi seorang pimpinan atau seorang guru kepada anak buah atau anak didiknya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Yang ketiga, kasih sayang seorang guru terhadap muridnya sangat diperlukan sekalipun murid-murid itu sudah berusia remaja. Yang keempat, keharusan pulang ke daerah asal setelah sukses belajar dalam tugas belajar keluar daerah. Yang kelima, kewajiban mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar dan memimpin masyarakat setelah pulang dan terjun ke masyarakat terutama dalam keagamaan. Yang terakhir yaitu mendahulukan yang lebih tua dalam imamah jika sama dalam pengetahuan atau yang lebih alim jika usianya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winda De Angelina dengan NIM 20591202 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Ragam kesuksesan tugas belajar. Hadis tentang ragam kesuksesan tugas belajar. Syarah penjelasan. Rasulullah menyampaikan suatu berita yang amat penting pada hadis di atas. Tidak seperti hadis lain, pada hadis ini sebelum beliau menyampaikannya suatu pesan, terlebih dahulu minta diperhatikan dan dipelihara hadisnya, bahkan diperkuat dengan sumpah beliau. Sabda beliau, ada 3 perkara saya bersumpah padanya, dan aku beritakan kepadamu suatu hadis maka hafalkanlah. Dalam ilmu al-balagh disebut faedahnya, li al-istiyad, merindukan. Kemudian diperkuat lagi dengan bersumpah dan pemberitaan. Rasul bersumpah sebelum menyampaikan suatu pesan, menunjukkan betapa pentingnya berita yang akan disampaikan, dan kemudian diperkuat lagi dengan penyampaian suatu berita hadis.
Kata hadis timbul berdasarkan petunjuk dan beliau sendiri sebagaimana dalam ungkapan hadis tersebut. Dua kalimat di atas, kalimat bersumpah dan penyampaian pemberitaan suatu hadis. Sebagai pemisah, jumlah mutaridzal antara kata, tiga perkara, dan isi pesan tiga perkara tersebut. Apa tiga konsep kesuksesan yang disampaikan Rasul itu? Tiga konsep itu adalah bersedekah, bersabar, dan memelihara kehormatan diri, tidak minta-minta kepada orang lain. Banyak bersedekah, sabar atas penganiayaan, tidak minta-minta. Pelajaran yang dipetik dan hadis pemaaf dan pelapang dada sangat terpuji dan tinggi derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan orang kaya bukan dengan usahanya sendiri, akan tetapi melibatkan orang lain. Sebagai syukurnya kepada Allah, sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Ancaman Allah kepada orang yang pekerjaannya minta-minta, padahal bukan karena terpaksa, adalah akan dibuat miskin sungguhan oleh Allah. Anjuran menjadi ilmuwan dan sekaligus hartawan atau minimal ilmuwan agar menjadi manusia yang sukses dan bahagia dunia akhirat. Mencela sukses dalam bidang harta saja yang tidak disertai ilmu karena akan menimbulkan fitnah yang berbahaya. Pendidikan Islam sangat mengidolakan tercapainya anak didik yang sukses. Ilmu dan harta merupakan cerminan kesuksesan dunia akhirat. D. Tugas belajar mengajar. Hadis tentang tugas belajar mengajar. Hadis ini menjelaskan bahwa sekelompok orang yang datang dari Najd memohon kepada Rasulullah untuk mengirim pengajar Al-Quran dan Sunnah di negerinya. Lalu Rasulullah mengirim 70 sahabat Ansyar yang ahli membaca Al-Quran dan mengetahui sunnah. Di antara mereka ada paman Anas yang bernama Haram bin Malhan. Mereka diberi gelar Al-Qurrah, ahli Al-Quran. Kriteria pengajar yang dikirim Rasulullah adalah ahli membaca Al-Quran di malam hari, bekerja dan bersedekah di siang hari dengan tulus melaksanakan tugas. Pelajaran yang dipetik, ketekunan para sahabat dan dalam membaca, tadarus dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kriteria pengajar yang ditugasi Nabi SAW adalah yang menguasai materi Al-Quran dan Sunnah, berjiwa perjuangan tulus dan senang dengan tugas itu. Para pengajar sahabat Rasul yang siap melaksanakan tugas dengan ridho dan sabar terhadap ujian mendapat penghargaan dan Allah dengan datangnya wahyu kepada Nabi. Bolehnya makan minum di masjid asal bertanggung jawab.